Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Kita masih berdiskusi bersama dengan Bapak Usman Kansong, Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Baik Pak Dirjen, bisa dilanjutkan ini kerjasama yang telah dilakukan oleh Kominfo ini dengan pihak mana saja Pak Dirjen untuk mengawal pemilu Indonesia maju ini? Ya, kita melakukan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan atau stakeholders ya dalam pemilu 2024. Ya, stakeholders itu ya dengan sesama lembaga ataupun kementerian di pemerintahan, ya kemudian juga dengan penyelenggara pemilu. Ya, penyelenggara pemilu itu ada KPU, ada Bawaslu, termasuk DKPP, kemudian juga dengan peserta pemilu. Peserta pemilu ini partai politik, calon anggota legislatif, kemudian juga calon presiden dan wakil presiden. Nah, yang keempat ya, kita juga melakukan ya kerjasama juga dengan masyarakat. Ya, masyarakat misalkan dalam konteks literasi digital itu kita melakukannya dengan masyarakat gitu. Ya, dan kementerian dan lembaga yang kita ajak ikut serta yang di pemerintahan misalnya itu dengan kepolisian, dengan Badan Siber dan Sandi Negara, ini yang Satgas tadi itu ya, kemudian Kementerian Pan-RB, Kementerian Agama, Kemendikbudristek, BIN, kemudian TNI, kemudian kalau peserta ya tadi sudah saya sebutkan, ya partai politik juga ini penting saya kira diajak. Kita imbau partai politik untuk menggunakan ruang digital juga untuk edukasi politik ya, untuk pendidikan politik, bukan untuk menyebarkan disinformasi. Nah, kira-kira itu lembaga-lembaga yang kita ajak untuk bekerja sama, karena tidak mungkin lah Kominfo bekerja sendiri begitu ya. Pasti membutuhkan kolaborasi, membutuhkan partisipasi. Begitu, Mona. Baik, yang baru-baru ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh Kominfo dengan Polri. Lalu kerjasama ini kita ingin tahu juga Pak Dirjen, aspek atau bidang yang akan kita lakukan kerjasama nanti apa-apa saja Pak Dirjen? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi dari 3 langkah ya, di hulu, di tengah, dan di hilir. Kerjasama dengan Polri itu kita lakukan di hilir. Ya, di hilir dalam konteks penegakan hukum, ya, penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini kita perlukan ya untuk mencegah disinformasi dan segala bentuk information disorder di era post-truth ini begitu ya. Tujuannya bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat ya, tetapi memang untuk mengatur agar ruang demokrasi di dunia digital ini bisa kita jaga ya, agar yang beredar di media sosial adalah informasi-informasi yang bertanggung jawab, ya kebenarannya dijamin dan kemudian juga beretika. Ya. Dan kemudian Kominfo sudah menandatangani MOU, Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman dengan Polri pada 3 Oktober 2022 silam ya. Nama MOU-nya Sinergitas Tugas dan Fungsi di Bidang Komunikasi dan Informatika. Nah, ada 6 ya ruang lingkup kerjasama tersebut. Pertama, pertukaran data dan informasi, kemudian pencegahan penggunaan data atau dokumen elektronik yang memuat konten yang dilarang, ya, kemudian bantuan pengamanan, penegakan hukum di ruang digital, kemudian penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia atau SDM begitu. Nah, kita sih berharap penegakan hukum dalam arti misalnya ada pembuat hoax, ada penyebar hoax yang menjadi tersangka, kemudian di sidang begitu, ini adalah langkah terakhir. Ya, saya sih berharap kita tidak perlu melakukan langkah-langkah yang sifatnya polisional begitu ya. Kalau kita berhasil di hulu dan di tengah tadi itu begitu. Artinya apa? Di ruang digital itu tidak ada disinformasi politik gitu kira-kira. Baik, itu adalah kerjasama yang dilakukan serta bidang apa saja yang akan dilakukan dari MOU yang dilakukan oleh Kominfo serta Polri tadi. Dan Pak Dirjen, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana si calon ini mempromosikan dirinya di ruang digital. Tentu ini juga menjadi salah satu
tugas dari Kominfo dalam mengawasi hal tersebut. Namun sebelum dijawab Pak Dirjen, kita akan saksikan jeda pariwara berikut. Pemirsa tetap di program Juru Bicara.